Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku bersama aku Cio. Yap, seperti thumbnailnya, ini adalah My Acne Story yang keempat. Kalau kalian sering nonton video aku yang sebelumnya, jadi aku rutin buat My Acne Story setiap 2 bulan. Isi kontennya lumayan random, tapi aku ngebahas semua hal-hal yang berkaitan sama proses perawatan muka aku selama 2 bulan terakhir. Dan ini adalah My Acne Story yang keempat, artinya aku udah nunjukin perkembangan muka aku dari 8 bulan terakhir, dari yang awalnya kayak gini, sampai akhirnya bisa kayak gini. Oke, masuk ke inti videonya. Sebelumnya teman-teman harus tahu, panjang atau pendek durasi video ini tergantung dari seberapa lama aku curhat. Karena sebenarnya isi My Acne Story memang adalah curhatan aku. Dan kalaupun aku memberikan sedikit tips di dalam My Acne Story, itu adalah bonus buat kalian supaya videonya bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah, kalau sekarang kalian lihat kondisi muka aku better banget, ini karena memang aku menaikkan resolusi videonya supaya hasilnya bisa terlihat lebih bagus. Soalnya aku menggunakan ring light dengan cahaya rendah karena agak puyeng guys kalau cahaya ring lightnya terlalu terang. Itu kayak membuat aku pusing dan tidak bisa membuat konten. Tapi intinya kayak gini sih kurang lebih. Emang kondisi kulit aku sekarang kayak gini. Jadi kalian bisa lihat di sini masih ada bopeng-bopeng, ada bekas jerawat, di sini juga ada bekas jerawat. Tapi kita harus bersyukur karena sama sekali nggak ada jerawat aktif atau jerawat yang meradang di muka ini. Dan itu yang bener-bener buat aku selama ini agak tersiksa kalau jerawatan, karena jerawat yang meradang, jerawat bernanah, jerawat batu itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu di muka, sakit dan tidak nyaman, pokoknya nggak nyaman sama sekali. Oke, kita bahas 2 bulan terakhir. Apa sih yang terjadi sama kulit aku selama 2 bulan terakhir? 2 bulan terakhir artinya kita mulai ngitung dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Di awal bulan Juli itu, skincare rutin aku masih Acne Series dari MS Glow. Sedangkan masuk di akhir banget, akhir bulan Juli sampai bulan Agustus, aku mulai beralih ke Luminous Whitening Series MS Glow. Kenapa aku pindah paket? Ya, karena aku merasa ada sesuatu yang kurang sama Acne Series ini dan aku butuh sesuatu yang lebih, dan aku menemukan itu di Luminous Whitening Series. Artinya aku cocok dong sama Luminous Whitening Series ini. Untuk jawaban lebih lengkapnya lagi mengenai perpindahan aku dari Acne Series ke Luminous Whitening Series, kalian bisa nonton konten sebelumnya. Tapi secara singkat aku jelasin juga di sini kalau sebenarnya Acne Series itu adalah produk yang bagus. Dia juga menolong muka aku, sangat-sangat menolong wajah aku pada saat jerawat aku parah banget. Sampai akhirnya jerawat aku bisa sedikit demi sedikit mereda sampai hilang total. Terus numbuh 1, 2, 3, tapi dalam jumlah yang kecil dan tidak terlalu mengganggu sih menurut aku. Hanya ada beberapa efek lain juga, kayak misal pori-pori mulai terbuka, jadi muncul blackhead, ternyata muncul beruntusan lagi, terus muka jadi kusam, dan itu menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di paket acne ini. Awalnya dulu aku merasa semuanya jadi lebih baik, tapi makin kesini, kenapa kok hasilnya kayak menurun ya. Jadi aku merasa di awal-awal hasil dari MS Glow Acne Series ini maksimal banget, tapi lama-lama kok udah nggak terlalu bisa diandalkan lagi untuk kondisi muka aku. Dan kalian harus tahu, bukan cuman aku yang mengalami, tapi bener-bener banyak banget acne fighter pengguna MS Glow Acne Series yang mengalami hal yang sama. Kalau nggak percaya kalian bisa cek komentar dari konten aku sebelumnya. Banyak banget yang nanyain itu, kak aku udah pakai ini setahun tapi kok muncul beruntusan lagi, tapi kok jerawatan lagi. Dulunya aku juga agak bingung kenapa mereka bisa menggunakan MS Glow bertahun-tahun kalau memang hasilnya tidak maksimal. Tapi ternyata di bulan keempat, bulan kelima aku pakai MS Glow, aku juga sampai di titik itu, dan aku jadi heran sendiri kok bisa ya produk yang kemarin bagus banget di muka kita tiba-tiba gak terlalu, ya hasilnya stuck, bahkan menurun gitu menurut aku. Jadi aku mulai mencari solusi baru sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kali aja teman-teman juga cocok sama paket Luminous ini. Tapi aku gak 100% nyaranin paket Luminous untuk orang-orang yang masih ada jerawatnya. Walaupun kemarin muka aku masih agak sensitif dan masih
kadang-kadang jerawatan terus aku tiba-tiba pindah ke Luminous, tapi aku memang sudah mempersiapkan opsi gimana semisal aku nggak cocok sama paket Luminous ini. Jadi sebelum aku pakai paket Luminous, aku juga beli essence dan pastinya aku udah punya acne spot. Jadi gunanya essence ini untuk mempertahankan dan memperbaiki skin barrier aku, sedangkan acne spot aku gunakan sebagai satu-satunya penolong untuk acne yang sewaktu-waktu bisa muncul. Karena aku tahu kalau Luminous series ini tidak diformulasikan khusus untuk mengatasi acne, jadi aku harus ada penolong, dan penolong aku itu adalah acne spot dari MS Glow juga. Sebelum aku pakai Luminous series ini, aku benar-benar membulatkan tekad. Itu butuh waktu juga karena kurang lebih sebulanan aku pikir panjang apakah pindah ke Luminous Whitening series atau tetap di acne series ini, karena aku harap-harap cemas jangan sampai aku pindah dan jerawatnya makin parah. Dan karena aku juga memiliki kekhawatiran untuk hal itu, makanya kemarin aku lumayan mempersiapkan beberapa hal sebelum aku pindah ke Luminous series ini. Entahlah dari makanan aku, olahraga, pola hidup, pola tidur, semuanya tuh udah mulai dipikirin, udah aku konsep gimana nanti 1 bulan ke depan, dan bener-bener harus konsisten supaya hasilnya bisa maksimal. Dan bener aja aku merasa senang banget karena kayak ini tuh kayak percobaan kedua aku pakai paketan MS Glow, dan dua-duanya tuh berhasil. Entahlah dari acne series terus pindah ke Luminous series juga berhasil. Bedanya di acne series sama sekali nggak ada tanda-tanda detox di awal, sedangkan di Luminous series ini sempat detox karena muncul beberapa jerawat di minggu pertama pemakaian. Tapi masuk ke minggu kedua udah mulai penyembuhan jerawat, minggu ketiga, minggu keempat benar-benar udah bersih jerawatnya, dan sekarang hasilnya kayak gini. Jujur aku menikmati banget. 2 minggu terakhir ini aku menikmati kulit aku tanpa jerawat aktif sama sekali. Kadang malah aku tidur tanpa skincare karena aku merasa nggak ada masalah apa-apa gitu di kulit aku. Aku tidur di bantal yang berdebu, nggak higienis, aku bandel banget. Tapi aku merasa kulit aku baik-baik saja, jadi aku ya nggak masalah menurut aku. Padahal sebenarnya itu nggak baik sih. Jadi aku juga harus introspeksi diri lagi supaya tidak menimbulkan masalah baru lagi di kulit aku. Oke, kayaknya segitu dulu deh untuk My Acne Story yang keempat ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya gimana, teman-teman tahu usaha aku gimana. Aku harap kalian yang ingin menemukan hasil maksimal juga bisa ngikutin tips-tips yang udah aku berikan dari konten-konten sebelumnya. Aku udah beberapa kali, bahkan berulang-ulang kali nyebutin kalau skincare tanpa ditopang dengan pola hidup yang baik itu bener-bener minim banget hasilnya. Bahkan kalian cuma buang-buang uang aja tanpa menemukan apapun atau memperburuk kondisi kulit kalian aja. Karena sebenarnya skincare yang kalian pakai itu butuh bantuan dari diri kalian sendiri, dari dalam tubuh kalian. Kalau kalian sering makan buah, rajin minum air putih, olahraga, makan sayur, sesuatu yang berserat, mengurangi makanan yang manis-manis, yang pedas-pedas, kulit kalian bisa lebih sehat, bahkan jerawat kalian juga bisa terhempas. Kalau jerawatnya udah nggak ada, kita bisa lebih fokus lagi mengatasi bekas jerawatnya, dan insya Allah kita bisa menemukan hasil kulit yang kita inginkan, kulit yang kita damba-dambakan, kulit sehat non-glowing itu. Karena itu yang manusia cari-cari selama ini. Tapi kalau emang nggak bisa glowing ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa berusaha supaya kulit kita sehat. Nah, aku infoin lagi nih buat teman-teman, kalau kalian ingin join ke grup Acne Factor yang aku buat, kalian bisa join di link di bawah di description box. Kalian bisa langsung nimbrung aja di grup, curhat mengenai permasalahan kulit kalian apa, yang kondisinya sekarang gimana, supaya aku bisa bantu jawab. Dan kalau aku nggak bisa bantu jawab, bakalan dibantu juga sama teman-teman Acne Factor yang memiliki pengalaman yang sama atau memiliki pengalaman yang bisa di-share juga buat kalian. Oke, udah segitu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe. Segitu aja konten dari aku. Semoga bermanfaat. See you di next video. Bye-bye.